ya. Relawan juga sama singkatannya. Sebenarnya dulu ada namanya Sotorawan, Solusi Top Ridwan Susmono tadi yang gitu, memang terlalu kuliner. Ya. Kita pilih ridho yang artinya memohon Allah meridhoi kami, niat baik, kontestasi baik, nanti kerja-kerja baik juga kami. Nah, jadi satu pesan saya, karena ini adalah pilihan negara kita berdemokrasi, di mana demokrasi adu gagasan. Makin banyak sebenarnya makin bagus. Itu sebenarnya lebih senang, makin banyak makin bagus. Dulu waktu saya pilwalkot 8 pasar, waktu pilgub Jabar 4 pasar, sekarang insya Allah 3 pasar. Nah, syarat kedua, ekonomi kita harus minimal 5%. Nah, pusat ekonomi kita tetap Jakarta. Ya. Saya ini kurator di IKN. Untuk menjadi kota, Nusantara di Kalimantan itu butuh 20-30 tahun. Jadi Jakarta tetap tidak akan tergantikan ya, sebagai pusat segalanya. Kira-kira. Nah, jadi ekonomi tetap ada di Jakarta, cuman kita naikkan statusnya jadi kota global, ya, kira-kira begitu. Nah, pasangan Ridho ini tentunya punya cara untuk memberikan solusi 5 tahun ke depan. Slogannya itu adalah Jakarta Baru, karena sudah tidak lagi ibu kota kan. Mari kita bersepakat di Jakarta seperti apa. Kalau dulu tidak ada taman pet park, misalkan di Jakarta Baru tidak hanya manusia, tapi hak asasi hewan juga kita hadirkan. Nah, itu contoh Jakarta Baru kira-kira gitu ya. Nah, kemudian menuju Jakarta Maju, karena kita mau lompat ke yang namanya kota global. Kalau kota global kan artinya pergaulannya harus dunia. Jadi orang-orang korporasi ngantornya jangan ke Singapura terus di Jakarta. Sampai yang kita lakukan ada investigasi pajak, ada kemudahan, kenyamanan, kan begitu ya. Kota wisata yang orang Jakarta menurut surveinya orang ke Jakarta hanya semalam. Lebih banyak 5 malamnya di Bali dan tempat lain. Dan nanti kita harus perbaiki kiprah kota globalnya supaya orang betah sehari, 2 hari, 3 hari melakukan apa di Jakarta sebagai tamu ya. Kemudian juga jadi slogannya itu. Jadi kita coba tes ya. Kalau saya teriak Ridho, jawab Jakarta Baru. Teriak Ridho kedua, Jakarta Maju. Teriak Ridho ketiga, karena sedang kontestasi, kita teriak menang, menang, menang. Ya. Siap ya? 1, 2, 3. Ridho, Jakarta Baru. Ridho, Jakarta Maju. Ridho, menang, menang, menang. Kita sudah melakukan kontestasi selama tahun 2024 ya, dan alhamdulillah presiden pilihan kita Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai wakil presiden Allah takdirkan terpilih. Nah, jadi salah satu alasan saya ke Jakarta karena memang diminta oleh beliau untuk mengurusi Jakarta. Terus terang kalau mau zona nyaman saya itu di Jawa Barat karena saya sudah jadi gubernur di sana, betul. Approval rating 90%, yang mau gubernur lagi 70%. Jadi kalau mau agak relax dari sana, tapi Pak Prabowo meminta tolong urus Jakarta. Dan karena Partai Golkar koalisi, ya udah saya bilang siap ditugaskan ke Jakarta. Dengan dinamikanya sampai hari ini kan rame ya. Ya itulah namanya politik kan. Tapi saya kan sudah menjadi kader partai. Kalau sudah jadi kader partai, negosiasi kita dilakukan oleh pimpinan kita. Kalau kita independen, negosiasinya oleh sendiri. Maka saya bismillah kira-kira begitu. Nah, tentu tadi sudah disampaikan, coba ditampilkan ya. Problemnya pasti sama. Yang kami amati khusus untuk anak muda itu adalah kepemilikan rumah. Berujung pada nomor 3. Jadi menurut saya ya, salah satu problem di Jakarta itu adalah jarak rumah ke tempat kerja terlalu jauh.
karena terlalu jauh terjadi commuting yang membuat orang akhirnya stres, yang membuat penghasilan warga Jakarta 30% habis buat transportasi, yang membuat polusi menjadi kota ketiga polusi terburuk di dunia. Nah, jadi salah satu gagasan dan arahan Pak Prabowo adalah Jakarta tolong membuat perumahan di tengah kota, tapi kan lahannya habis. Kan nanti kita coba upayakan membangun di atas pasar-pasar di Jakarta, membangun di atas stasiun, di atas Manggarai, di atas Dukuh Atas, di atas Tanah Abang, di atas Juanda dan lain sebagainya. Lahan-lahan pemerintah yang ditinggal ke Nusantara, Pak Prabowo juga menyampaikan kalau bisa untuk perumahan rakyat. Secinta itu coba tekan Pak Prabowo kepada yang nomor satu. Beliau ingin jadi presiden yang peduli dengan perumahan rakyat dan khusus Jakarta tentu vertikal ya. Termasuk gagasan membangun di atas jalan, di New York itu sudah biasa dan lain sebagainya. Nah, jadi itu akan jadi prioritas menyelesaikan itu. Tadi saya contoh ke Kompas ya, wawancara. Saya tanya 2 orang, Mbak tinggal di mana? Saya kerja di Kompas, tinggalnya di Andara. Sebulan habis transportasi berapa? Sekitar 2 juta. Berarti setahun dia hilang 24 juta. Yang satunya saya tanya, Mbak tinggal di mana? Saya tinggal di apartemen sebelah. Mbak keluar transportasi? Enggak, saya jalan kaki. Berarti penghasilannya penuh, dia lebih happy, nggak ada waktu sejam pulang alik pagi malam kan. Nah, harapan-harapan itu yang kita akan perjuangkan ya, supaya anak-anak muda yang penghasilannya masih